Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah hidupku hancur karena boneka arwah. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, angin kencang berembus menggoyangkan pepohonan. Ini baru jam 10 malam, tapi jalan di perumahan elit itu sudah sepi. Tak ada satupun kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian dari kejauhan tampak seorang lelaki membawa payung warna hitam. Ia berjalan dengan terburu-buru dan berhenti di depan gerbang rumah elit. Tampak tangan kiri lelaki itu menenteng sebuah boneka bayi yang amat kotor. Si lelaki membuka gerbang dan segera masuk ke halaman rumah yang cukup besar itu. Setibanya di beranda rumah, ia meletakkan payung itu dan segera masuk. Pintu tak dikunci, kini wajah si lelaki tampak jelas, nafasnya terengah-engah. Dan dengan terburu-buru segera dia masuk ke dalam kamar untuk menemui istrinya. "Rati, ini bonekanya, maafkan aku ya," ucap lelaki itu sambil memeluk tubuh istrinya yang meringkuk di pojokan kamar. Rati meraih boneka bayi itu dan langsung memeluknya dengan sangat erat sambil terus menangis terseduh-seduh. "Jangan buang boneka ini lagi Mas Andri," ucap Rati. Mas Andri pun mengangguk sambil mengelus rambut istrinya itu. Tadi sore Andri memang marah besar karena dia merasa istrinya sudah semakin aneh. Semenjak pertama mereka meninggal karena penyakit misterius, Rati memilih untuk mengadopsi boneka arwah. Boneka itu Rati beli dari pasar barang-barang antik. Itu adalah boneka bayi yang umurnya kisaran 1 tahunan. Rati sangat menyayangi boneka arwahnya. Setiap hari boneka itu ia rawat layaknya anak sendiri. Semakin lama tingkah Rati malah semakin aneh. Wanita itu bahkan tidak mempedulikan suaminya, setiap hari yang Rati urus hanya boneka arwah. Itulah yang membuat Andre marah, dia pun sempat membuang boneka itu ke tempat sampah agar Rati tak lagi mengurus boneka arwah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Rati mengamuk, dia memecahkan barang-barang rumah dan minta agar boneka arwahnya itu dikembalikan. Rati tak bisa dibujuk, wanita itu bahkan sudah memegang pisau dan mengancam akan bunuh diri jika bonekanya tidak dikembalikan. Andre pun mengalah, buru-buru dia keluar dari rumah dan berjalan di tengah-tengah hujan deras. Untungnya boneka itu masih ada di tempat sampah, hanya saja sudah tertimbun oleh sampah plastik. "Aku janji tak akan membuang bonekamu lagi," ucap Andre sambil mengecup rambut istrinya itu. Wajah Rati tampak pucat, penampilannya tampak tak terurus. Andre khawatir kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini maka istrinya itu pasti jadi gila. Andre harus cari cara agar istrinya bisa melupakan boneka arwah itu. Andre membopong Rati ke atas tempat tidur, wanita itu masih memeluk boneka arwah yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Rati pernah bilang kalau di dalam boneka itu ada arwah anaknya yang sudah meninggal, oleh sebab itu, Rati selalu memperlakukan bonekanya seperti anak sendiri. Sementara itu, Andre membereskan barang-barang rumah yang sempat dibanting oleh Rati. Andre dan Rati hanya tinggal berdua di rumah sebesar itu. Tak ada pembantu di rumah itu, beberapa bulan ini Andre sudah 10 kali ganti pembantu. Tak ada satupun yang betah kerja di rumahnya Andre. Setiap kali Andre bertanya pada para pembantu itu, maka mereka pasti akan menggelengkan kepala sambil menampakkan wajah pucat. Mereka sangat ketakutan, seperti ada hal yang amat mengerikan yang mereka jumpai di rumah Andre. Lelaki itu sudah capek nyari pembantu, akhirnya rumah tak terurus. Sementara kelakuan istrinya hanya ngurusin boneka arwah setiap hari. Andre sendiri memang merasa ada hal yang aneh pada boneka arwah itu. Ia pernah bermimpi kalau boneka arwah milik istrinya merayap di rumahnya. Wujud boneka arwah menjadi sangat mengerikan. Awalnya Andre menganggap itu hanya sebatas mimpi, namun lama-kelamaan banyak kejadian aneh di rumahnya Andre. Seperti kalau tengah malam Andre mendengar suara ketukan di dapur, juga langkah kaki seseorang yang mondar-mandir di rumahnya. Namun ketika Andre cek, tak ada siapa-siapa di sana. Terlintas dalam benak Andre, ia ingin sekali menyewa seorang babysitter untuk mengurus boneka arwah agar istrinya tak lagi mengurusi boneka itu. "Sayang, kayaknya kamu kewalahan kalau harus ngurus boneka itu sendirian, bagaimana kalau aku carikan babysitter," kata Andre. Rati terdiam sejenak, dia tampak sedang mempertimbangkan saran suaminya itu. "Kamu jangan khawatir, walaupun ada babysitter, kamu tetap bisa awasi boneka itu," ucap Andre. Rati pun mengangguk. Besoknya Andre langsung mendatangi yayasan penampung tenaga kerja babysitter. Ia masuk ke dalam kantor yayasan itu. "Kami punya banyak persediaan tenaga kerja babysitter,
silakan dipilih Pak, ucap pemilik yayasan sambil menyodorkan sebuah buku yang berisi foto-foto tenaga kerja yang tersedia di yayasan itu. Kira-kira yang kerjanya sabar dan tekun yang mana Pak? Tanya Andre. Sebenarnya semua pekerja di sini punya sifat sabar dan tekun, tapi kalau boleh saya sarankan Bapak ambil Mayang saja. Dia sudah sangat berpengalaman jadi babysitter. Kerjanya sangat tekun dan sabar, ucap pemilik yayasan sambil menunjuk salah satu foto di buku itu. Tapak foto seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahunan. Oke kalau gitu, saya ambil Mayang, ucap Andre. Pemilik yayasan pun memanggil Mayang. Lalu muncullah perempuan yang parasnya cantik dan berbadan proporsional. Pemilik yayasan memperkenalkan Mayang pada Andre. Dan tak lama kemudian setelah melakukan pembayaran, Andre langsung membawa Mayang ke rumah. Mayang sangat terkesan pada rumah Andre yang amat besar, wanita itu pun masuk, dia memperhatikan setiap sudut ruangan yang terkesan elit itu. Kalau boleh tahu anak bapak umur berapa ya? Tanya Mayang. Andre pun tersenyum, dia menyuruh Mayang untuk duduk di atas sofa. Sebenarnya, yang bakal kamu urus itu bukan anak-anak, ucap Andre. Oh masih bayi ya Pak? Tanya Mayang. Andre menggelengkan kepala. Jadi apa Pak? Boneka, ucap Andre. Mayang mengerutkan keningnya, dia tampak kaget. Kamu jangan khawatir, aku akan kasih gaji tambahan asal kau mau mengurus boneka istriku, ucap Andre. Kemudian terdengar suara pintu yang dibuka. Dari dalam kamar muncullah Ratih yang berpenampilan kusut. Wajahnya pucat, daster yang ia pakai juga lecek. Rambutnya acak-acakan. Ratih mengais sebuah boneka arwah yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Ratih duduk di samping suaminya. Mayang tampak ketakutan melihat penampilan Ratih. Mayang berusaha untuk tenang. Ini istriku dan ini boneka yang akan kau urus. Gak perlu ribet, kau cukup mengelapnya saja setiap hari dan mengganti pakaiannya, ucap Andre. Mayang terdiam sejenak, dia pun mengangguk. Tak ada pilihan lain, Mayang harus terima pekerjaan itu. Lagi pula sudah 2 bulan dia tinggal di asrama dan tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Mayang butuh uang untuk membiayai keluarganya di kampung. Maklum Mayang ini adalah tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah lama meninggal, dia harus menafkahi ibu dan kedua adiknya. Namun, yang Mayang khawatirkan sekarang adalah soal istrinya Andre. Dia takut kalau istrinya Andre itu adalah orang gila. Aku mau kau merawatnya dengan telaten. Anakku ini juga suka makan 3 kali sehari, ucap Ratih. Mayang bingung dengan apa yang dibicarakan Ratih. Mana mungkin boneka harus diberi makan. Dengan ragu Mayang pun menangguk. Ratih menyodorkan boneka itu, meminta Mayang untuk mengaisnya. Dengan hati-hati Mayang pun menerima boneka tersebut. Entah kenapa Mayang merasa boneka itu sangat mengerikan. Andre menunjukkan sebuah kamar untuk Mayang. Kamar itu cukup besar dan mewah. Kau dan boneka itu akan tinggal di sini, ucap Andre. Baik Pak, jawab Mayang. Andre kemudian menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan, ini uang bonus dariku, ucap Andre. Mayang pun menerima uang itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Mayang masuk ke dalam kamar. Sesekali Ratih menengok boneka itu, ia juga sering mengaisnya. Awalnya Mayang tak mengalami kejadian aneh. Boneka itu Mayang rawat seperti bayi sungguhan, ia harus mengganti bajunya dan bahkan popok. Setiap hari Mayang disuruh menyuapi boneka itu, padahal boneka arwah tak bisa makan sama sekali. Bubur bayi selalu utuh lalu dibuang begitu saja. Di hari ke-10 Mayang mengalami kejadian yang aneh. Saat ia bangun di pagi hari, ia mendapati bercak air di lantai kamarnya. Mayang mendongak ke atas, dia pikir ada genting yang bocor, tapi plafon itu tetap kering, tidak basah sama sekali. Selama 3 hari berturut-turut lantai di kamarnya Mayang selalu basah. Entah dari mana datangnya air itu. Mayang sudah lapor pada Andre, segera Andre memanggil tukang untuk mengecek atap rumahnya, tapi tidak ada yang bocor sama sekali. Kemudian di hari berikutnya Mayang mendapati bubur bayi berceceran di dalam kamarnya itu. Mayang heran siapa yang melakukan ini semua. Karena penasaran, malamnya Mayang begdang, dia ingin tahu ada apa sebenarnya di rumah ini. Singkat cerita jam 1 dini hari, Mayang mulai ngantuk, kedua matanya sendu. Namun, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara gaduh yang berasal dari dapur. Itu seperti suara piring yang jatuh. Segera Mayang menghampirinya, dan benar saja ada sebuah piring yang pecah. Belingnya berserakan. Mayang pun membersihkan serpihan beling itu. Kemudian ia kembali ke kamar. Mayang pikir mungkin saja ada kucing liar yang berhasil masuk ke dalam rumah lalu memecahkan piring.
Saat Mayang kembali ke kamarnya, dia kaget melihat keranjang bayi itu berayun-ayun. Perlahan Mayang mendekat pada keranjang bayi itu. Dan anehnya, boneka bayi menghilang entah kemana. Mayang menoleh ke segala arah. Tapi boneka bayi itu tidak ada. Napas Mayang terngengah-engah, dia mulai ketakutan. Dari awal Mayang curiga jangan-jangan boneka itu diisi oleh roh jahat. Kemudian ada air yang menetes dari plafon kamar itu. Mayang mendongakkan kepala dan dia melihat boneka itu merayap di plafon. Mulut boneka itu mengeluarkan air yang menetes-netes. Mayang berteriak dengan sangat keras. Dia lari keluar dari dalam kamarnya. Saat itu di rumah hanya ada Ratih karena kebetulan Andre sedang ada kerjaan di luar kota. Mayang minta tolong, Ratih pun keluar dari dalam kamarnya. Wajah wanita itu tampak pucat dan menyeramkan. Ratih terdiam. Dia berdiri di depan kamarnya sambil menatap Mayang dengan tatapan mengerikan. Mayang lari keluar dari rumah itu. Dia kapok bekerja sebagai babysitter boneka arwah. Semenjak saat itu tak ada babysitter yang betah bekerja di rumahnya Andre. Semakin hari kondisi Ratih semakin parah, kini ia bisa dibilang punya gangguan jiwa. Andre tak tahan lagi, dia sudah kehabisan kesabaran. Andre pun memutuskan untuk menceraikan Ratih. Wanita itu diantar pulang ke rumah orang tuanya. Ratih bahkan sudah tak ingat sama siapapun, dia tergila-gila pada boneka arwah itu. Bisa jadi ada roh jahat yang sudah mempengaruhi Ratih. Selesai. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.